Sore teman-teman. Selamat datang di Tribun Jambi. Jadi ini seperti yang teman-teman tahu, sekarang ada dua agenda ya teman-teman ya. Pertama kita kelas diskusi publik, berbicara tentang politik. Lebih spesifik lagi kita bicara tentang menolak politik uang. Tema ini terkait dengan hajatan pilkada serentak tahun 2020. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hari ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman semua, dengan dua narasumber yang paling heboh di Jambi ya. Yang pertama Mas Muhammad Faris, ya persilakan masuk Mas. Oh, waalaikumsalam. Dan kedua Bang Farul dari Bawaslu. Oh, Bang. Nah, teman-teman, hari ini kita berdiskusi tentang menolak politik uang terkait dengan hajatan pilkada serentak. Nah, ini selamat sore Bang Farul, Bang Faris. Nah, teman-teman, kenapa ini menjadi penting? Karena sebentar lagi kita mau coblosan memilih pemimpin Jambi. Jadi pertanyaannya adalah, apakah nanti dalam pelaksanaan pilkada serentak ini bisa berlangsung secara bersih dan berhasil meloloskan atau memenangkan sosok yang memang bersih. Nah, sehingga kita akan kupas, ini adalah permasalahan yang sebenarnya sangat lama, sangat sulit untuk diberantas. Maka dari itu hari ini dari Bawaslu kita hadirkan untuk memberikan satu analisa atau perspektif apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk meminimalisasi praktik-praktik kotor yang ini bisa menodai pilkada berintegritas. Kalau bahasanya Bang Faris itu pilkada berintegritas. Nah, politik uang ini kan tentu tidak sekedar untuk menyuap orang dari level bawah untuk memilih sesuatu, bisa juga menyuap orang untuk meloloskan atau tidak meloloskan, sama saja. Nah, potret dari perspektif media, kita merekam bahwa politik uang itu sudah berada pada dari hulu sampai hilir. Jadi mungkin dari proses politiknya di partai politik sampai dengan level masyarakatnya. Nah, hari ini kita kupas. Waktu kita sekitar 60 menit plus lah ya, karena ini kita mahasiswa biasanya argumentasinya panjang-panjang. Nah, nanti kita akan bagi waktunya. Pertama kali nanti kita beri waktu kepada Bang Fahrul dulu selaku praktisi di Bawaslu untuk memberikan gambaran temuan, riset, gerakan yang sedang dibangun hari ini untuk kesuksesan pemilu. Dan kedua nanti dari Bang Faris untuk memberikan analisa kritis terkait dengan keadaan hari ini, dan kemudian nanti kita lempar ke teman-teman untuk kita diskusi gitu ya. Mungkin waktunya nanti 10 menit dari kedua narasumber ini. Yang pertama saya berikan ke Bang Fahrul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bang Mandor, selaku moderator dan juga pimpinan redaksi Tribun Jambi. Saya hormati sahabat saya, rekan saya, teman diskusi saya, Mas Farisi. Kalau ada Mas Farisi di Jambi, mungkin susah kita untuk tukar pikiran ya. Yang selalu memberikan ide-ide dan inovasi terhadap kami khususnya di Bawaslu dalam melakukan tugas-tugas kewenangan yang sudah diamanahkan oleh undang-undang.
teman-teman dari mahasiswa yang saya hormati, diskusi mojok tribun pada hari ini sangat menarik berkaitan tentang politik uang. Provinsi Jambi pada Pilkada serentak 2020 ini akan melaksanakan pemilihan gubernur ditambah dengan 5 pemilihan kepala daerah untuk tingkat kabupaten kota. Ada Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, ada Batanghari, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Secara umum yang bakal maju pada perhelatan Pilkada 2020 ini adalah petahana secara umum, yang memang secara regulasi ataupun tahapan proses penetapan calon baru dilaksanakan tanggal 8 Juli. 8 Juli baru penetapan pasangan calon dari seluruh pemilihan kepala daerah untuk Pilkada serentak 2020. Bawaslu dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan yang kami lakukan baik itu dalam kegiatan sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan yang itu langsung bersentuhan baik dengan pesertanya maupun dengan pemilih. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kami dalam menegakkan sebuah aturan tentu juga ada proses-proses yang harus kami lakukan. Tugas Bawaslu itu sederhana: cegah, awasi, tindak. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, itulah yang kami jalin dalam rangka untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, termasuk soal politik uang, isu sara, ujaran kebencian, terus termasuk soal netralitas ASN dan sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita sama-sama dengan teman-teman dari mahasiswa dan sebagainya dalam rangka melakukan upaya-upaya pencegahan. Terakhir, kami juga nanti Bang Mandor bisa kita diskusi termasuk dengan Mas Paris. Kami juga akan melaksanakan kegiatan ada kegiatan kami nanti akan membentuk desa anti politik uang. Jadi desa anti politik uang ini salah satu pusat desa binaan dari Bawaslu nanti. Jadi salah satu indikator desa binaan anti politik uang itu adalah misalnya nanti tingkat partisipasi pemilihnya itu hampir 100% misalnya. Dan ada beberapa desa yang sudah tingkat partisipasinya ada yang 95%, 98%. Termasuk memang kita juga akan melakukan survei nanti beberapa desa, apakah ada desanya dalam pemilihan kepala desa misalnya, level kepala desa, apakah tidak ada praktek-praktek politik uang, termasuk nanti pemilihan bupati dan sebagainya. Mungkin itu dalam kesempatan awal kita untuk sebagai diskusi kita nanti, bahan diskusi kita dengan teman-teman dari mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi paparan dari Bang Marul bahwa bagaimana kemudian kita mensikapi ketika money politik itu memang dilarang. Kemudian ada unsur pidananya. Kemudian bagaimana kita menciptakan, kalau bahasa Bawaslu itu bagaimana mencerdaskan masyarakat lewat binaan desa anti politik uang, sehingga akan memunculkan kesadaran-kesadaran. Termasuk teman-teman sekalian hari ini juga menjadi bagian dari agen untuk itu nanti ya, agen untuk itu. Nah, sekarang kita dengarkan analisa dari Bang Faris bagaimana analisa kritis terhadap perkembangan politik hari ini dan kemungkinan Jambi akan seperti apa yang bisa kita lakukan ke depan, gitu Bang. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Mandor. Tepuk tangan lagi untuk Pak Ul. Tepuk tangan untuk saya. Terima kasih teman-teman. Ini acara yang luar biasa menurut saya. Ini jarang-jarang ada orang atau lembaga yang melakukan kegiatan seperti ini. Artinya pendidikan politik hari ini sangat minim dilakukan di Indonesia maupun di Provinsi Jambi.
Nah, jadi sekali lagi tepuk tangan untuk Tribun, Tribun dan Bawaslu Provinsi Jambi. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kesini kemarin saya ketemu dengan salah satu bakal calon kepala daerah. Real, saya ketemu dengan orangnya, saya diskusi, saya tanya, Mas, Abang sudah dapat perahu belum? Perahu itu partai. Karena untuk mencalonkan jadi kepala daerah itu ada dua jalurnya. Satu lewat partai politik, satu perseorangan. Nah, sepertinya dia akan maju lewat partai politik. Udah dapat perahu belum? Udah dapat partai politik belum? Ada sih, ada sasarannya. Yang ini katanya. Kemudian saya tanya, masih pakai gini tidak Bang? Saya tanya. Terus agak berat dia jawab, agak menghela nafas gitu. Ya, adalah gitu ya. Uang pertemanan, uang apa gitu bahasa. Masih ada, teman-teman. Artinya waktu saya cerita, kenapa Bang masih seperti itu? Soalnya kondisinya saat ini masih seperti itu. Kalau kita nurutin idealisme kita, saya idealis, saya tidak mau dengan cara-cara buruk, tidak dapat takut. Tidak dapat. Kondisinya seperti itu. Akhirnya, ini kata dia ya, versinya, akhirnya ego kita, integritas kita sedikit setengahnya dipinggirkan untuk bisa dapat perahu, untuk dapat partai politik dengan cara seperti itu. Nah, itu pengakuan real dan masih seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, ada yang dari Sungai Penuh? Satu. Ada yang dari Bungo? Satu. Ada yang dari Tanjung Jabung Barat? Oke. Tanjung Jabung Timur? Nah, dari Batanghari? Ada. Di belakang ikut angkat tangan. Batanghari dua. Semuanya KTP-nya Provinsi Jambi yang ada di sini. Ya? Ada yang luar ya? Oh, mayoritas KTP-nya Provinsi Jambi. Berarti teman-teman nanti akan ikut dalam pemilihan tanggal 23 September nanti. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan begini teman-teman. Kalau kita bicara mengenai pilkada, kita bicara dulu mengenai pengertian atau hakikatnya itu apa? Hakikat dari pemilihan kepala daerah itu apa? Itu yang harus kita pahami dulu. Jangan-jangan ada orang yang tidak tahu arti kata pemimpin disuruh memilih pemimpin. Teman-teman tahu nggak kepala daerah itu apa? Tahu nggak gubernur itu apa? Tahu nggak tugas gubernur itu apa? Tahu nggak tugas bupati itu apa? Tugas wali kota apa? Tugas anggota DPR itu apa? Nggak tahu. Tapi kita disuruh milih. Orang buta yang disuruh milih seperti itu. Ya kan? Kita tidak tahu apa artinya gubernur, tapi kita disuruh milih. Bahaya. Itu sesuatu yang kita tidak tahu dan kita disuruh melakukan sesuatu. Itu bahaya banget. Artinya hari ini pendidikan politik saat ini penting untuk menyadarkan masyarakat, apalagi generasi-generasi muda mahasiswa untuk paham itu. Jadi, kalau bicara mengenai pemilihan kepala daerah, kalau bahasa undang-undangnya adalah sarana menyalurkan atau memberikan kedaulatan kita untuk memilih presiden, DPR, DPD, DPRD, dan khususnya juga nanti gubernur, bupati, dan wali. Sarana untuk memberikan kedaulatan kita kepada mereka untuk dipilih. Nah, kemudian apa makna sebenarnya dari pilkada itu sendiri? Maknanya adalah terpilihnya kepala daerah yang mampu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Itu hakikatnya. Bukan hanya secara prosedural terpilih kepala daerah. Kalau pilkadanya secara prosedural, ya ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ada penyelenggaranya, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Ada pesertanya, ada partai politiknya, ada calon kepala daerahnya, ada masyarakat yang milih, ada. Pertanyaannya, masyarakatnya udah cerdas belum? Penyelenggaranya udah berintegritas belum?
calon-calonnya tadi, partai politik dan calon-calonnya sudah berintegritas belum? Nah, kalau secara prosedural sudah ada semua, akhirnya terpilihlah nanti 23 Desember terpilihlah kepala daerah, ada gubernur, ada bupati. Pertanyaannya, yang terpilih nanti sudah bagus belum? Sudah berintegritas dan sesuai dengan hakikat pilkada, mampu tidak dia mensejahterakan dan memakmurkan rakyat? Kalau hanya sekedar formalitas, prosedural, dia sudah berjalan pilkada itu. Mohon maaf harus saya sampaikan, contohnya tidak usah jauh-jauh. Ya Gubernur Jambi aja yang kemarin. Iya kan? Dan banyak lagi kepala-kepala daerah. KPK itu punya rilis sudah 200 lebih kepala daerah yang tertangkap korupsi. Hasil dari pilkada. Berapa rata-rata uang yang dikeluarkan untuk pilkada? 20 M rata-rata penyelenggara di tingkat kabupaten. Di tingkat provinsi 130. 180 M duit rakyat, duit APBD untuk menyelenggarakan pilkada di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten kota kurang lebih 20-an M. Habis setelah prosedural ada pilkadanya, terpilih kepala daerahnya sebulan 2 bulan masuk penjara. Rugi kan? Rugi kita. Maka siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang mandor yang salah. Ya, itu teman-teman. Artinya yang perlu terus digaungkan adalah pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai pilkada yang berintegritas, tadi sudah disinggung sedikit sama Bang Paul dari Bawaslu. Siapa yang harus berintegritas? Pertama, tentu adalah hukumnya, payung hukumnya, undang-undangnya sudah berintegritas atau belum? Atau undang-undangnya justru memberikan celah bagi penyelenggara untuk bermain. Saya pikir kalau undang-undangnya saat ini sudah cukup berintegritas. Nomor 10 tahun 2016 beserta peraturan-peraturan KPU di bawah. Kemudian, siapa lagi yang harus berintegritas? Yaitu penyelenggaranya, wasitnya. Ada KPU, Bawaslu, dan DKPU. Ya kan? KPU yang menyelenggarakan, Bawaslu yang untuk duduk di legislatif, ya kan? Itu juga lewat partai politik, lewat pemilu. Nah, partai politik menjadi garda terdepan untuk melakukan seleksi atau rekrutmen calon-calon yang akan dicalonkan jadi kepala daerah maupun legislatif. Pertanyaannya, kalau kata Tukul itu seperti ini. Bagaimana proses seleksi yang dilakukan di tingkatan partai politik? Ini teman-teman harus tahu. Harusnya, saya kasih contoh. Saya pernah tes akpol. Tes akpol itu tes yang pertama, tes bahan. Kemudian tes tertulis. Kemudian ada tes psikotes. Kemudian ada tes fisik. Fisik yang luar dan fisik yang dalam. Kemudian ada tes rangkaian tesnya lagi. Artinya, kalau tes ini dijalankan benar-benar dengan baik, outputnya yang terpilih adalah orang-orang yang fisiknya kuat, intelektualnya bagus, psikologisnya bagus. Ya kan? Nah, kalau seleksi yang dilakukan partai politik untuk memilih orang menjadi kepala daerah, gimana proses? Pernah tahu? Tidak pernah. Pernah tahu Bang Mandar? Tidak tahu. Kenapa? Tertutup. Kayak mana partai politik A bisa memilih orang itu untuk jadi kepala daerah? Kayak mana caranya? Dites apa? Ininya dites, fisiknya dites, apanya? Psikologisnya dites, atau ininya yang dites? Nah, apanya? Nah, prosesnya tertutup, teman-teman. Tertutup, elitis itu adalah yang menentukan pusat, partai di tingkat pusat. Jadi rawan untuk mahar politik, rawan saya bilang. Nah, itulah kondisi hari ini. Kemudian diperparah dengan satu unsur lagi, yaitu tingkatan masyarakat yang sengaja dibodohkan. Tugas partai politik memberikan pendidikan politik, tapi sengaja tidak diberikan dan dibodohkan rakyatnya.
Supaya apa? Supaya mudah disuap. Mau terus-terusan daerah kita seperti ini? Mau? Mau banyak korupsi? Itu akan linear. Kalau banyak money politik, uang keluar, artinya yang jadi itu akan mengembalikan uangnya. Caranya mengembalikan pakai apa? Uangnya ya cuma uang APBD. Uang APBD itu siapa? Uangnya rakyat. Gimana caranya korupsi? Ya diambil nanti banyak proyek. Yang teman-teman lihat berita-berita itu, pasti kepala daerahnya ketangkap sama Kadis PU, ketangkap sama ini, ketangkap sama ini. Ya karena banyak proyek. Untuk mengembalikan dana yang dikeluarkan. Untuk bayangkan teman-teman ya, ini hasil diskusi dengan beberapa tokoh. Untuk mencalonkan diri menjadi gubernur itu butuh anggaran berapa? Kira-kira berapa? Berapa M? 5 M untuk jadi gubernur nih. Gubernur 15, 20, 25, pakai kelak. Iya, kurang lebih 60 itu paling minim. 60, 80 M, bahkan 100. Kemarin kades saja, kades. Ya. Siapa di antara teman-teman yang ada pemikiran atau ada pertanyaan atau ada pengalaman, barangkali di antara kalian sudah pernah menerimanya? Ada yang pernah menerima suap? Nah, takut karena tadi sudah diancam sama Bawaslu, penerima juga dapat pidananya gitu kan. Ada, saya buka langsung. Monggo, siapa yang mau? Pertama? Ada? Oke. Bang, tolong bang. Oh ini saya langsung aja. Sebutin nama ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mulyani dari Program Studi Psikologi Universitas Jambi. Saya di sini bertanya, Pak, di beberapa pilkada yang sudah berlalu itu di masyarakat itu, terutama di desa itu, mereka itu mindsetnya begini, Pak. Mereka dulu diberikan seperti kayak waktu kampanye itu tuh pada saat kampanye itu seperti memberikan seperti janji, misalnya kalau saya jadi saya akan begini. Tapi pada kenyataannya setelah jadi itu daerah itu pun tidak tersentuh sama sekali dengan pemimpin yang telah terpilih. Dan itu menyebabkan mindset masyarakat itu begini, Pak. Pak, saya mending terima uangnya aja lah daripada dikasih janji-janji gak bakal ditepatin juga gitu kan. Jadi masyarakat itu cuma mengambil untungnya aja gitu dengan menerima uang dari hasil politik uang itu. Dan pertanyaannya, gimana sih Pak cara kita buat menasehatin ataupun setidaknya mengingatkan terutama keluarga terdekat kita supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi. Dan bagaimana sih kok bisa itu tidak terawasi oleh Bawaslu? Nah itu gimana sih Pak caranya biar kita bisa menasihati mereka? Terima kasih. Ini tadi ditujukan ke Bawaslu atau duanya nih? Bawaslu kayaknya tadi kok gak diawasi Bawaslu gitu kan, langsung marah ke Bawaslu ini gitu. Indah. Namanya Indah wajahnya. Baik, jadi gini, memang persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan apalagi masa tenang. Kalau jadwalnya masa tenang, tapi tidak membuat tenang. Penyelenggaranya juga tidak tenang, masyarakatnya juga tenang, pesertanya juga tidak tenang. Walaupun masanya adalah masa tenang. Ya. Jadi masa tenang itu ada 3 hari setelah pasca pelaksanaan kegiatan kampanye. Jadi pada masa tenang itu kami juga melakukan patroli pengawasan. Jadi ada kegiatan namanya programnya patroli pengawasan. Tentu patroli pengawasan ini dalam rangka untuk melakukan pengawasan yang mana banyak pemikiran orang pada masa tenang itu banyak serangan-serangan. Ada serangan fajar, serangan maghrib, serangan isya, serangan subuh, serangan zuhur dan sebagainya.
ya kan? Nah, itu yang kita, jadi memang teman-teman sekalian, fase politik uang itu bakal banyak itu pada saat tahapan masa tenang, itu fasenya. Jadi fase pada masa tenang itu paling banyak serangan pajak. Nah, untuk itu memang bagi teman-teman sekalian, kita bersama-sama lah mensosialisasikan yang disampaikan oleh Mas Faris tadi, memberikan pendidikan politik. Jadi integritas itu tidak hanya tertumpu pada penyelenggara pemilunya, pada lembaga penyelenggara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tapi integritas itu teman-teman yang mempunyai hak untuk memilih itu juga harus memiliki integritas juga, teman-teman. Apakah teman-teman bisa terpengaruh dengan hanya faktor, mohon maaf, misalnya 50.000, 100.000 gitu. Artinya kalau terpengaruh dengan uang 50 atau 100.000, berarti kan integritas pemilihnya belum. Integritas pemilihnya kan perlu dipertanyakan ini, integritasnya. Nah, makanya kita juga sama-sama menjaga integritas itu tidak hanya terpacu kepada penyelenggara, pemilihnya juga harus memiliki integritas, pesertanya juga harus memiliki integritas. Ya kan? Kalau pesertanya tidak memiliki integritas, penyelenggaranya memiliki integritas, pemilihnya memiliki integritas, saya yakinlah tak diserak kemana pun tidak bisa diterima, karena sama-sama sudah memiliki integritas. Ya kan? Nah itu, kalau penyelenggara, kalau peserta dan pemilihnya tidak memiliki integritas, tentu dengan penyelenggara, Bawaslu dalam hal ini tugasnya atau fungsinya melakukan pengawasan, ya tentu bakal banyak sanksi-sanksi pidana yang diberikan nantinya Bapak Ibu sekalian. Cukup berat, itu yang saya sampaikan tadi. Politik uang ini paling berat sanksinya, paling tinggi sanksinya dari lebih kurang 48 pasal pidana yang mengatur dalam Undang-Undang 10/2016. Bayangkan yang menerima dan memberi itu 33 tahun minimal, maksimal 6 tahun. Gitu. Terserah Bapak Ibu sekalian, mau dapat uang 50.000, mau dapat uang 100.000, sepanjang dia memenuhi ketentuan dan memenuhi unsur dalam pasal 187 tentang pidana tentang politik uang, maka yang bersangkutan bisa kita berikan sanksi. Itu. Jadi sederhananya gini, bisa kita menyampaikan baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat-sahabat kita semua, bahwasanya politik uang itu adalah bagian dari merusak dari demokrasi kita di Indonesia. Jadi mari kita sama-sama memberikan pendidikan politik yang cerdas, bahwasanya politik uang itu tidak dibenarkan dan itu sudah diatur dalam undang-undang atau undang-undang secara umum Undang-Undang 10 mengatur tentang politik uang. Dan teknisnya ada nanti peraturan KPU-nya, ada peraturan Bawaslu-nya. Secara teknis peraturan KPU sudah mengatur nanti. Secara teknis di Bawaslu juga diatur dalam peraturan Bawaslu dalam teknis melakukan pengawasan atau melakukan penindakan terhadap kasus-kasus politik uang. Itu salah satunya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama menjaga. Kalau penyelenggara dan pemilihnya itu memiliki integritas, saya pikir kalau kita komitmen, pemilihnya komitmen memiliki integritas, saya pikir pesertanya baik itu partai politik maupun calon kepala daerah juga akan susah juga ya Mas Faris ya. Mau ngasih ini nggak ada yang mau, ya kan? Sehingga kan inilah bentuk sama-sama kita bentuk menjaga agar benar proses pemilihan ini benar-benar dipilih berdasarkan dari hati kita. Kita melihat latar belakang dia, visi, misi, program dan sebagainya. Itu yang penting bagi kita semua yang memiliki hak kita selaku warga negara bersama. Itu yang saya pikir itu yang tidak memiliki integritas, tidak ada integritas baik pemilih maupun peserta. Kira-kira itu Bang. Oke, terima kasih. Oke, Bang Buat, semangat banget. Jadi tadi intinya kalau ada rekam laporkan ke Bapak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus, sekali lagi tepuk tangan untuk yang tanya. Apa sih makna integritas? Integritas itu apa?
Integritas itu adalah kesesuaian antara ucapan, tindakan dengan perbuatan serta sistem atau mekanisme yang berlaku. Kalau saya singkat, saya peras enaknya, integritas itu adalah kita menjadi orang yang jujur. Jadi integritas itu berkaitan dengan kejujuran. Oh, aturannya seperti ini, ya sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Nggak usah dibelok-belokkan lagi. Makanya tadi saya bilang, integritas yang awal itu apa? Siapa yang harus berintegritas? Hukumnya atau peraturannya. Jangan abu-abu. Lantas yang lain mengikuti aturannya, jujur untuk mengikuti aturan. Saya mau cerita tentang integritas dan money politik. Ini real, fakta. Jadi kejadiannya saya sendiri, ya true story gitu ya ceritanya. Jadi waktu itu saya mau potong rambut di Jambi. Mau pilkada Pilwako yang 2013. Ya, 2013. Yang 2013, Pilwako 2013. Saya mau potong rambut. Bukan sekarang kan musimnya barbershop. Kalau dulu masih tukang cukur. Sampai sekarang pun tukang cukur. Saya waktu mau potong lewat depan salah satu kantor partai politik dan sedang bagi-bagi sembako. Oke, saya lewat, saya pelan-pelan, gitu kan. Langsung saya ke tempat tukang cukur, Dan tempat tukang cukur itu mohon maaf ekonominya menengah ke bawah. Tapi saya cocok dengan cukurannya, ya itu. Ada pijet-pijetnya, gitu, pijet-pijet jadi enak dan murah. Waktu saya cerita sama tukang cukur itu, Mas, itu tadi di sana ada bagi-bagi sembako. Kenapa enggak ke situ? Enggak lah, Mas Faris. Kenapa enggak? Saya mancing aja, ambil aja uangnya, ambil aja barangnya, tapi jangan coblos orangnya. Dan jawaban dia yang membuat saya meleleh adalah tahu cara melaporkan. 4 indikator yang akan digunakan untuk kelurahan atau desa anti politik uang. Itu caranya langsung. Baik, kalau untuk cara melapor kita ada yang manual dan ada yang online. Ya. Jadi kalau manual silakan melapor ke Bawaslu setempat. Kita punya struktur Bawaslu kita mulai dari RI sampai ke pengawas TPS nanti. Jadi ada Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu desa kelurahan, sampai kita ada satu TPS, satu pengawas TPS kita nantinya. Nah itu silakan nanti kalau ada yang ditemukan dugaan pelanggaran yang melanggar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Terus kita juga ada Gowaslu namanya. Jadi Gowaslu itu silakan di download di aplikasi, buka Google Play Store, silakan Gowaslu. Nanti bisa itu melaporkan peristiwa-peristiwa kejadian yang kita temukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga akan mengakses laporan-laporan Bapak. Misalnya nanti teman-teman melaporkan itu ada peristiwa kejadian politik uang, laporkan ke Bawaslu. Nanti sampaikan kronologis atau peristiwa kejadian yang terjadi yang Bapak lihat, teman-teman lihat maupun yang teman-teman ketahui, laporkan. Dan laporan yang teman-teman sampaikan melalui Bawaslu itu merupakan informasi awal bagi kami. Informasi awal itulah yang akan kami telusurin atau kami investigasi untuk mencari bukti-bukti, fakta-fakta. Termasuk juga kita akan mengklarifikasi. Tidak menutup kemungkinan teman-teman yang melaporkan juga akan kita klarifikasi apakah yang bisa kita jadikan saksi nanti atau sebagai pelapor dan sebagainya. Dirahasiakan boleh nggak, Pak? Iya, berkaitan tentang identitas. Karena memang untuk memenuhi syarat syarat sebagai pelapor itu harus memiliki identitas. Itu sudah kewajiban, ya, sudah wajib. Karena kalau ada pelapor tapi tidak menunjukkan identitasnya, maka laporan tersebut bukan sebagai jenis laporan, tapi laporan yang disampaikan itu bisa dijadikan temuan nantinya. Jadi laporan itu bisa jadikan temuan kalau memang laporan tersebut, misalnya ada teman si teman Indra,
dia mau membuat laporan, tapi dia tidak mau identitasnya disampaikan, disebutkan. Tentu nanti laporan yang dia buat itu bisa kita jadikan temuan. Kita jadikan temuan untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti. Kami, pemuda, mahasiswa, media, dan akademisi siap mensukseskan Pilkada serentak 2020 di Provinsi Jambi yang beradab, bersatu, aman, damai, dan bermartabat.